Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat. Sedang berdiri dalam sholatnya. Jadi ibu maaf ya, tolong jangan salah berpikir. Semua nabi dan rasul, orang soleh sebelumnya itu sholat. Cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya, sempurna. Orang dulu sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Semua sholat. Sholat. Nabi Zakaria saat punya masalah, sholat. Dalam berdirinya minta dalam sholatnya. Dari mana Ustadz taunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat? Ayat 39 ya baca. Quran surah ketiga ayat 39. Fanadatul malaika, maka doanya itu dijawab oleh Allah. Datang malaikat menyampaikan jawaban. Wa huwa qa'im. Ada orang yang seakan gak punya masalah, Bu. Bukan gak punya masalah, sebab setiap dia punya masalah, masalahnya diringankan oleh Allah. Seakan-akan gak ada beban. Ah, ini indah hidupnya. Enak. Butuh sesuatu, sebelum nyari, datang. Ada persoalan, senyum dikit, selesai. Orang macet mengeluh, bikin status, dia macet malah senang. Dan hatinya dilapangkan oleh Allah. Bayangkan ada janji rapat jam 9, setengah 9 masih macet. Diprediksi di Google, akan sampai 2 jam lagi. Yang lain mengeluh, telepon sana, telepon sini, ini. Dia enggak aja, lapang aja. Alhamdulillah ya Allah, kasih macet. Murotal, saya mau dengerin surah Al-Baqarah. Buka, hafalin. Partnernya nelpon. Sampai di mana, akhi? Ini sampai di surah Al-Baqarah ayat 186. Tidak ada yang sia-sia dari Allah. Sabar ya di sana. Ya, atau kita bisa koneksikan dari sini, apa yang bisa saya selesaikan sekarang di sini, sehingga sampai sana kita tinggal kesimpulan saja. Tenang hatinya. Gak ada gerasak, gerusuk, gelisah gini, telepon sana sini, klaksonin. Dasar lampu merah, lama, birunya sebentar. Padahal biru nggak ada, yang ada hijau kan. Jadi kalau sudah begitu enak, Bu. Yang perempuan ada di Quran Maryam. Maryam kan perempuan. Dan Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Ingin memberikan pesan kepada ibu, perempuan dimanapun. Tidak harus jadi nabi supaya doa cepat dikabulkan. Tidak harus menjadi rasul. Ini Maryam bukan nabi, bukan rasul. Tapi dia ini luar biasa. Sebelum dipanggil udah datang. Zikirnya tak terlukiskan. Mohon kepada Allahnya luar biasa. Menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Apa hasilnya? Sebelum diberikan bahkan oleh pamannya, sudah ada kebutuhannya. Quran surah ketiga ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap pamannya mau memberikan kebutuhan Maryam sudah ada di dalamnya, Bu. Sudah ada. Itu luar biasa. Mau makan, makanan ada. Mau anggur, anggur ada. Ya. Wah, itu luar biasa, Bu. Jadi bermohon bahkan sebelum waktunya. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Wah. Nah, itu doa tuh. Aduh, mana-mana. Paham? Tuh. Jadi kalau yang standar-standar saja itu biasa. Maka datang sebelum waktunya. Datang. Atau datang pas dipanggil. Standar. Jadi kalau 4-3-5 adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bangun. Siap sholat, siap sholat. Itu standar. Yang dulu bahagia. Naikin lagi levelnya. Yang celaka itu ya ini nih. Dipanggil 4-3-5. Baru bangun 5-3-4. Sholat subuh belum, nuntutnya udah banyak. Ya Allah, kurang apa lagi aku bermohon kepadamu. Sudah aku meminta sekarang, sholat subuh aja belum. Jadi mana keadilannya? Jadi yang pertama, respon seruan Allah. Disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat sholat ya Bu ya. Ingat sholat. Dan sholat itu tadi dari 4 posisi saya ajarkan yang pertama saja satu. Supaya nggak terlampau panjang ya. Berdiri Bu. Saya ajarkan satu, setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Saya ajarkan cepat, kalau ibu mau belajar lebih detail, ikuti kajian kami di fikih salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya terangkan semua dalilnya. Insya Allah sepanjang yang saya ketahui. Baik, dasarnya ini, dasarnya Quran surah ketiga
ayat 38 sampai 39. Dan dikuatkan nanti di hadis qudsi. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya kenal ya. Ya selamat lah Bu. Alhamdulillah. Episode ke-15 kenal Nabi Zakaria, luar biasa. Alhamdulillah. Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf istrinya divonis menopause dan mandul. Secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Dalam sholatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Hanya engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang bimbingan rohani dan inspirasi Islam. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat. Sedang berdiri dalam sholatnya. Jadi ibu maaf ya, tolong jangan salah berpikir. Semua nabi dan rasul, orang soleh sebelumnya itu sholat. Cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya, sempurna. Orang dulu sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Semua sholat. Sholat. Nabi Zakaria saat punya masalah, sholat. Dalam berdirinya minta dalam sholatnya. Dari mana Ustadz tahunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat? Ayat 39-nya baca. Quran surah ketiga ayat 39. Fanadatul malaika, maka doanya itu dijawab oleh Allah. Datang malaikat menyampaikan jawaban. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Masih berdiri dalam sholat. Sholat. Di dalam sholat itu minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan. Isinya. Dan dikabulkan oleh Allah. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Engkau akan punya anak. Langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul menurut medis. Kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia Yahya. Kapan terjadinya? Sedang sholat. Kapan saat sholatnya? Berdiri. Nah yang paling menarik Bu, umatnya Nabi Muhammad SAW ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari. Dan dimintakan sebelum sholat untuk menyiapkan permohonannya. Maka turunlah Quran surah kedua ayat ke-45. Ibu lihat ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bahkan ditegaskan lagi. Di Quran surah kedua ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama nggak pakai panggilan iman. Wasta'inu, kata Allah, hei, kalau kamu punya masalah, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan terlampau banyak gelisah, cepat siapkan dirimu untuk menunaikan sholat. Siapkan permohonanmu, minta kepada aku lewat sholat. Kalau belum yakin, disebutkan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman, katanya punya iman. Jadi kalau ibu nggak mau minta lewat sholat, dipertanyakan imannya. Kamu punya iman nggak? Kata Allah, yakin nggak dengan saya? Kalau punya masalah jangan mengeluh. Datang pada saya minta. Lewat sholat, saya panggil sholat minta. Kalau masih merasa punya iman. Tuh, iman kita tuh dipertaruhkan di situ. Nah sekarang, saya berikan rumus bahasanya. Allah memanggil kita dengan bentuk jama, perintah jama. Wasta'inu, wasta'inu. Itu bentuk perintah. Wasta'inu, bentuk perintah. Wasta'inu. Dan jika kalian, perhatikan cara menerjemahkannya, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, maka bergegaslah siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi. Wasta'inu, dan mintalah oleh kalian pertolongan, solusi. Bisabri wassalah. Pertama, sabar dulu. Sebelum sholat, sabar dulu dengan itu. Tahan dulu. Terima dulu. Jangan mengeluh, terima dulu. Nanti dalam sholat minta solusi. Itu maksudnya. Punya masalah sekarang jam 9 lewat. Sabar, tahan dulu. Koreksi diri, istighfar. Nanti zuhur minta. Atau duha sekarang sholat. Datang ke masjid, sholat duha minta.
Tahiyatul masjid minta sekarang. Sabar. Ini sabar, terima dulu. Jangan mengeluh, sabar. Ingat, terima, sabar. Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah kalau kita tidak sanggup menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa. Saya sering katakan Bu ya, maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan. Tapi kalimat ini nyata. Kalau ibu sekarang punya masalah seberat apapun, itu artinya hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya. Saya tidak. Betul, karena itu persoalan itu dititipkan kepada ibu, bukan kepada seorang bernama Adi Hidayat. Ibu yang dipercaya. Ya, ibu dipercaya oleh Allah. Kenapa ibu tidak yakin dengan itu? Karena cuma ibu yang bisa mengatasi. Ibu yang mampu, saya tidak. Karena itu dititipkan pada ibu. Kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan berikan beban ujian masalah kalau dia nggak mampu. Artinya kalau saya nggak mampu, saya nggak dikasih. Ibu mampu, ibu diberi. Jangan mengeluh. Kenapa mesti saya ya Allah? Kamu mampu. Ya Allah, why me? Why not? Kamu yang bisa. Nah sekarang, wassalah setelah terima itu, tapi juga jangan terlampau kepedean. Memang cuma saya yang mampu ya, bikin status. Kemudian sholat, kita akan katakan, ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk minta tolong. Sekarang saya akan minta kepadamu. Lalu kita katakan, maaf ya Allah, saya sekarang punya masalah, saya ingin bermohon kepadamu, saya ingin minta kepadamu ya Allah, saya mohon ya Allah. Maaf Bu ya, maaf ya, sebentar. Ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak? Banyak. Yang punya masalah ibu saja atau anak juga punya masalah? Kadang-kadang, bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta? Bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon? Kan? Karena itu, kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak, maka pertama kalimatnya diawali dengan huruf na. Berarti kami, kita, semua. Jelas ya? Nah, ibu ingin robah kalimatnya minta tolong. Kata Allah, minta kepadaku pertolongan. Wasta'inu. Ibu ingin robah menjadi bentuk permintaan. Rubah kalimatnya menjadi nasta'in. 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 Wasta'inu nasta'in. Minta kepada siapa tadi? Allah. Boleh minta kepada selain Allah? Tidak. Hanya kepada Allah saja? Hanya kepada Allah saja. Hanya kepadamu ya Allah. Tidak kepada yang lain. Maka kalimatnya menjadi iyyaka. Iyyaka. Hanya kepadamu saja ya Allah. Engkau berjanji kalau ada masalah minta aku berikan. Sekarang hanya kepadamu saja ya Allah aku bermohon. Maka kalimatnya namanya iyyaka nasta'in. Sekarang saya tanya kepada ibu, apakah dalam sholat ibu membaca kalimat iyyaka nasta'in? Tuh. Saya mau tanya, ibu bacanya saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada orang ruku baca kalimat ini. Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdiri. Iyyaka na'budu wa sekarang saya bacakan hadis qudsinya. Tersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah langsung yang berfirman lewat hadis qudsi. Perhatikan bahasanya. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dalam salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala. Dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik, menjaga hak-hak aku, maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam salat aku akan berikan. Apapun. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau hamba mulai membaca dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, seketika Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Ibu ingat baik-baik Bu ya. Ingat baik-baik. Setiap ibu baca Al-Fatihah dalam salat itu Allah memperhatikan dan menjawab bacaan ibu. Tadi masih ingat ketika saya katakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Ya. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba melanjutkan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku.
Wa idza qala la 'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa idza qala al 'abdu, jika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat ibadah atas perintahmu. Dan hamba minta, ya Allah, hamba punya masalah, hamba punya persoalan, dan kau janjikan minta dalam salat. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Dalam begini. Cuman sayang, kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta. Maka caranya saya sampaikan yang pertama, kalau ibu sudah sampai ke bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sertakanlah dalam hati ibu. Gak usah dilafadzkan. Sertakan ibu punya masalah apa. Atau secara umum minta